dalam usaha ini kendala dalam proses produksinya apa, Bu? Kalau hujan. Kalau hujan? Iya. Karena kita nggak bisa mengerjakan, nggak bisa jemur, nggak bisa. Berarti nggak ada mesin pengeringnya gitu? Kalau malam masa kena di mesin pengering kan juga meleleh. Oh, meleleh nantinya. Kalau jemur juga nggak boleh di sinar matahari kalau masih ada lilinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita harus bisa mengenal ragam batik di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi alangkah baiknya pembelajaran kali ini kamu juga harus mengenal berbagai macam motif batik, mulai dari batik Solo, batik Purwakarta, batik Madura, ataupun dari batik Sidoarjo sendiri. Bu Deni akan tolong nanti kamu pahami video yang akan Bu Deni tampilkan. Dan sebelumnya Bu Deni minta kamu terbagi atas 6 kelompok. Jadi kalau jumlah kalian 37, berarti kamu nanti harus berbagi kelompok menjadi 6 kelompok. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bapak silakan juga. Berdoa, mulai. Selesai. Prakarya kerajinan pada pagi hari ini, Bu Deni mau mengambil desain grafis batik tradisional dan kontemporer. Jadi batik itu ada 2, batik tradisional dan batik kontemporer. Dan tujuan pembelajaran kali ini, kalian memahami corak, motif, dan warna batik di Indonesia. Yang kedua, bagaimana cara mendesain batik yang sudah nanti kamu diskusikan dengan kelompok kalian dengan aplikasi Corel Draw. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kamu harus login dulu di psikologi.com karena Bu Deni mencatat kehadiran kamu di sana. Boleh kamu login selama 5 menit. Silakan. Psikologi ya. Baiklah, karena kalian sudah absen semuanya, kita mulai membagi
kamu bagi satu kelompok menjadi 6. Jadi satu kelas menjadi 6 kelompok. Jadi satu kelompok isinya 6 orang. 6 sampai 7 karena jumlah kalian 37. Oke, silakan bagi kelompok dimulai dari hitungan 10 sampai akhir 1 kamu sudah harus membentuk kelompok kamu sendiri. 10 9 Nanti kamu saksikan dulu tayangan video yang ada di hari ceria, ku pakai bajumu dalam suasana resmi dan santai. Saat pesta, gaunmu ku pakai batik tradisi Indonesia. Batik tradisi Indonesia. Hari ceria, ku pakai bajumu dalam suasana resmi dan santai. Saat pesta, gaunmu ku pakai batik tradisi Indonesia. Batik tradisi Indonesia. Batik Indonesia sungguh indah dan menawan. Batik Indonesia penuh model dan gaya. Batik Indonesia idaman seluruh keluarga. Hari ceria, ku pakai bajumu dalam suasana resmi dan santai. Saat pesta, gaunmu ku pakai batik tradisi Indonesia. Batik tradisi Indonesia. Batik Indonesia hasil seni tangan kita. Batik Indonesia terukir di hatiku. Batik Indonesia kita lestarikan bersama. Hari ceria, ku pakai bajumu dalam suasana resmi dan santai. Saat pesta. siapa yang mau? Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Widiawati, nama presensi 17. Saya dari kelompok 2 ingin berpendapat tentang video yang sudah kami lihat, yaitu pendapat saya yang pertama, Indonesia ini kan terdiri dari berbagai wilayah dan daerah, dan pasti di setiap wilayahnya itu mempunyai kebudayaan yang berbeda. Contohnya yaitu batik. Batik di wilayah Indonesia ini kan juga cukup banyak dan beragam. Dari segi coraknya, dari segi motifnya, warnanya. Jadi kesimpulan dan pendapat saya dari video ini, kita harus mengenal budaya batik
batik yang ada di Indonesia ini baik dari segi corak maupun motifnya, dan harusnya kita sebagai bangsa Indonesia dan generasi penerus bangsa Indonesia wajib untuk melestarikan batik yang menjadi yang bisa menjadikan nama baik Indonesia ini terkenal di mancanegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meragam motif batik yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya batik itu tidak hanya ada di Sidoarjo, tapi batik juga ada di Madura, ada di Solo, dan ada di mana-mana. Semua keanekaragaman jenis itu ada dalam batik. Mereka punya karakteristik sendiri tentang ragam motif dan warna batik. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Faiz Azhar, nomor 18 dari kelompok 5. Di sini saya mau berpendapat seputar video yang telah ditayangkan tadi ya. Yang tadi ditayangkan itu tentang batik ya, batik. Nah, sedangkan banyak generasi muda saat ini tuh yang ibaratnya tuh kurang begitu tertarik dengan budaya batik, dengan baju batik, pakaian batik. Tapi dia malah, generasi muda itu malah senang dengan budaya-budaya barat kan. Nah, untuk membawa nama Indonesia menjadi mempunyai ciri khas yang baik, ya kita tonjolkan dari batik ini. Terus cara menonjolkannya seperti apa? Nah, kalau pendapat saya sih seperti ini ya. Kita sebagai generasi muda, khususnya masih pelajar kan ya, kita juga harus mengenal motif-motifnya dulu, terus corak-coraknya gimana. Soalnya apa? Corak batik di Indonesia tuh banyak sekali, perlu kalian ketahui. Solo punya corak batik sendiri, Cirebon punya batik sendiri, Jogja punya. Jangan kalah, Sidoarjo juga punya, jangan salah. Di batik jetis itu juga ada. Dan perlu kalian ketahui, kalau menurut pandangan saya, batik ini bisa diekspor ke luar negeri, terus bisa diekspos ke seluruh dunia. Di mana? Dengan batik ini bisa dimanfaatkan oleh para desainer yang berkualitas tentunya, ya kan ya. Bisa misalnya dalam fashion show di Amerika Serikat bisa dibawa batik Indonesia. Tentunya bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia juga. Perlu kalian ketahui dalam bahasa ekonomi ini, batik ini juga bisa menghasilkan suatu profit, ya kan? Bisa dijual. Baik itu dalam produk dalam domestik, dalam negeri, dan juga bisa di luar ke luar negeri. Dan perlu kalian ketahui juga ya, kita juga terus berterima kasih atas adanya pembelajaran kewirausahaan ini. Karena apa? Dengan adanya kewirausahaan ini, kita dituntut untuk lebih mencintai produk dalam negeri, khususnya di batik Indonesia ini. Terima kasih. Bagus sekali pendapatnya Pak Is tentang keanekaragaman batik di Indonesia. Dia juga tadi ada titik hubungan ya, feedback antara prakarya kerajinan dan kewirausahaan dengan kerajinan batik yang ada di Indonesia. Bagaimana kita bisa keanekaragaman jenis kerajinan yang ada di Indonesia bisa diekspor di luar negeri. Jadi kita tidak hanya mengimpor, tapi kita juga bisa mengekspor bahan-bahan yang sudah kita buat, anak negeri ciptakan untuk kalangan yang ada di masyarakat luar negeri. Bagaimana mensosialisasikan batik di lingkungan sekolah dengan cara memakai seragam batik maksimal 2 hari selama 1 minggu. Ataupun di perusahaan ataupun pegawai negeri juga mengenalkan budaya ragam batik melalui pakaian yang mereka pakai setiap hari Rebo, Kamis, dan Jumat. Dan ada juga yang namanya Hari Swadesi, mereka memakai pakaian batik selama 2 minggu berturut-turut. Itu sosialisasi dari batik itu sendiri. Alangkah baiknya kamu yang masih berusia segini, generasi muda, meneruskan bagaimana corak batik yang ada di Indonesia. Kamu sosialisasikan lagi, kamu desain, bagaimana kamu mendesainnya, itu nanti yang ada di diskusi kalian pada hari ini. Ada lagi yang mau berpendapat? Satu lagi? Oke, Raihan. Di sini saya mau berpendapat dengan yang hasil dari video tadi. Itu kan ada berbagai macam batik di seluruh Indonesia ya. Contohnya tadi ada Madura, Sidoarjo, dan satunya kalau nggak salah tadi Pekalongan kalau nggak salah ya. Itu kan kita anak muda bangsa itu sudah hampir melupakan
budaya batik seperti itu. Jadi kita harus melestarikannya agar tidak melupakan budaya batik tersebut. Contohnya saja di Amerika sudah banyak fashion show batik yang dari Indonesia dan sudah terjual bebas. Jadi kita tidak boleh kalah dengan Indonesia sendiri, tidak boleh kalah dengan budaya luar. Kita harus melestarikannya budaya kita sendiri. Sekian, terima kasih. Om. Sudah yang empat? Kembali. Berarti ini siapa yang dulu? Siapa dulu? Aku ya. Oke, kelompoknya apa? Kita di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, terakhir kelompok 6. Kamu beri identitas ya. Kelompok 1 menggunakan nama batik. Apa yang kalian suka? Batik Madura. Kelompok 1 identitas namanya batik Madura. Kelompok 2 batik Semanggi. Motif batik Semanggi. Yang kelompok 3 batik Madura sudah dipakai kelompok 1. Batik Kawung. Kelompok 4 Batik Detis. Detis. Kelompok 5 Batik Solo. Batik Solo. Kelompok 6 kelompok 6 terakhir. Oke, batik Kenomo. Boleh. Jadi sudah ada 6 batik. Ada 6 batik. Kalau Budi panggil, kalian boleh mengajukan kedua tangan kamu melambaikan aja. Batik Solo. Batik Solo. Batik Detis. Batik Madura. Batik Semanggi. Batik Kenomo. Satu lagi, berdiri lupa. Batik apa? Batik Kawung. Batik apa ya? Batik Kawung. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang membuat motif batik, yaitu kami memilih motif batik Semanggi. Pertama kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Ika Widiawati, nomor presensi 17. Dan saya Muhammad Afan Setiadi, nomor presensi 24. Nama saya Veronica Manastika, nomor absen 34.
Nama saya Cynthia Ayu, nomor absen 10. Nama saya Sekar Ayu Setianti, absen 23. Nama saya Rizky Indrayani, nomor absen 30. Ini adalah hasil diskusi kami tentang bagaimana membuat corak batik semanggi. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat motif batik semanggi ini. Ini akan saya jelaskan dengan kode. Pertama kita harus membuat bentuk seperti ini. Di sini saya akan menerangkan sebagai dengan sudut pandang pemula ya, karena kita semua kan belum tentu mahir. Di sini saya menggunakan Bezier tool. Dan jika kita sudah membuat pola seperti ini, kita bisa mewarnainya. Yang pertama saya akan menggunakan tool fill tool. Pertama kita klik dulu gambarnya, lalu kita pilih uniform fill, lalu saya akan menggunakan warna ungu. Terus langkah yang kedua kita menggunakan eclipse tool seperti yang bentuk kedua ini. Dan hasil jadinya akan seperti ini, dan kita bisa mewarnainya seperti tadi. Dan untuk gambar yang bulat ini kita juga bisa menggunakan eclipse tool. Lalu yang garis ini saya menggunakan 2 point line seperti ini, 2 point line ya. Setelah kita membuat gambar dasarnya, kita bisa langsung menatanya seperti gambar yang ada di sebelah kiri Anda. Begitulah cara pembuatan motif batik semanggi ini. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Nama saya Faiz Azhar, nomor absen 14. Di sini saya mau bertanya ya. Tadi kalian memilih batik semanggi. Lalu pertanyaan saya, mengapa kalian lebih memilih motif batik semanggi? Kenapa tidak motif-motif batik yang lain? Terima kasih. Saya akan menjawabkan dari Pak Isazar, yaitu mengapa kita memilih motif batik semanggi. Pertama, batik semanggi itu dekat dengan daerah kita, yaitu Surabaya. Yang kedua, motif batik semanggi. Batik semanggi itu kan termasuk tradisional, dan batik tradisional motifnya lebih banyak dan menarik. Apabila sudah jadi, akan menjadikan hasil yang lebih baik daripada batik yang modern. Ketiga yaitu kita juga bisa mendapatkan yang lebih baik dari daerah-daerah lain. Kita kan juga memiliki banyak corak dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi kita dapat mengembangkan berbagai batik di setiap daerah di Indonesia. Itu alasan kami. Saya Afif dari kelompok Batik Madura. Dari presentasi yang kalian diskusikan, menurut kelompok kalian motif apa yang kalian pilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya hendaklah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Rizal Janja Fanani. Saya dari kelas 11 1 kelompok Batik Kawung. Di sini saya akan memberi kesimpulan tentang batik tradisional motif semanggi. Seperti yang kita tahu, batik tradisional. Di situ kita tahu bahwa batik tradisional merupakan intervensi atau perpaduan antara historik, sosial, dan seni yang dipadukan menjadi suatu karya seni yang mempesona dan menjanjikan. Contohnya adalah motif semanggi. Sudah dijelaskan oleh kelompok dari batik semanggi bahwa batik semanggi itu dari Surabaya. Yang pernah saya baca menurut referensi saya, batik semanggi itu ada kepanjangannya. Semangat pagi. Ini saya baca di salah satu sumber di internet. Nah, batik tradisional tidak berbeda dengan batik-batik yang lain. Batik semanggi tidak berbeda dengan batik-batik yang lain. Tapi batik semanggi memiliki ciri khas. Karena apa? Di dalam batik semanggi tersirat nilai-nilai historik dan latar belakang dari kota Surabaya. Contoh, di dalam motif batik semanggi sering ada motif sawung galing.
Sawunggali dengan ayam jagonya. Sawunggali dan ayam jagonya itu merupakan cerita dari daerah Surabaya. Lalu ada semanggi. Semanggi merupakan daun yang pertama kali ditemukan di Surabaya. Yang kita sering mengenalnya dengan masakannya, dengan yaitu masakan semanggi. Itu juga khas dari Surabaya. Lalu terkadang di dalam motif batik semanggi terdapat motif Sura dan Baya yang notabene merupakan lambang dari kota Surabaya tersebut. Jadi dari sini kita tahu bahwa batik tradisional itu sangat mempesona dan menjanjikan dengan nilai-nilai historik yang ada di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan memberikan kesimpulan. Kami juga mohon maaf apabila dalam presentasi kami ini terdapat kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Tadi penjelasan dari Ibu tentang materi pembelajaran pada pagi hari ini, bagaimana kamu bisa memahami motif, ragam, dan corak budaya batik di Indonesia, dan bagaimana kamu bisa mendesain batik-batik dengan motif-motif yang sudah kamu pilih di internet, dan kamu bisa, semuanya kalian bisa. Dua presentasi hari ini sudah cukup memuaskan. Dan untuk pertemuan yang lebih lanjut, sebelumnya Ibu kasih review untuk hari ini, evaluasi untuk hari ini, bagaimana keanekaragaman batik di Indonesia memang sangat beragam, dan bagaimana kita harus mengeksplor sebagai sumber daya manusia ataupun sumber daya alam Indonesia. Bagaimana produk-produk kita yang berkualitas bisa diekspor ke luar negeri. Oke, cukup sekian materi dari Bu Deni. Jangan lupa tugas LK produk yang pertama Ibu tunggu di psikologi.com. Sampai di sini dulu, dan Ketua kelas dimohon untuk menutup akhir dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ketua kelas disiapkan berdoa dulu. Ya teman-teman, itu tadi pelajaran prakarya. Semoga dari pelajaran ini kita bisa mengambil seluruh ilmunya dan bisa nanti kita bisa mengamalkannya. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini selesai sudah. Materinya penutup hari ini dan Ibu kasih tugasnya LK1 jangan lupa dikerjakan di psikologi.com. Ibu tunggu sampai nanti jam 12 siang. Sekian dari Ibu, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.